Oke, teman-teman, kita kembali lagi setelah ada sedikit penyesuaian ya. Tadi kayaknya posisi kamera kayak tak ambil bagus ini bagian sebelah sini. Oh, oke. Memang kalau duduk bagian depan itu Kak, Rahmat tuh harus agak tegap. Iya. Sebutu saya ditengah. Makanya. Tapi tahu saja bahas samping Kak Rahmat. Oh gitu. Sembah foto ya. Oke, tadi sampai di mana pembahasan kita ya? Sebelum break ya? Narasi ketujuh. Oh, narasi ketujuh di Festival Sastra Bangga ya. Jadi untuk teman-teman mungkin di rumah pernah mengikuti bagian dari Festival Sastra di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan waktu pandemi kemarin tetap juga dilaksanakan walaupun sangat terbatas ya. Iya. Itu ya. Pandemi 2020 kita full Hybrid enggak, full daring. Kemudian 2021 kita hybrid. Oh, tuh benar-benar eksis ya. Boleh dikatakan kayak gitu tuh ya. Amin. Kayak itu. Oke. Kita coba kembali untuk tema Festival Sastra kali ini. Temanya apa Kak Rahmat dulu? Mendedah cuaca memperpanjang usia bumi. 100. Ting dong. Kayaknya dihafal dari minggu lalu ini. Mendedah cuaca. Mendedah cuaca memperpanjang usia bumi. Nah, itu kayak gimana tuh? Mendedah cuaca menafsirkan cuaca dan memperpanjang usia bumi. Oh, memang yang paling unik dari Festival Sastra Bangga itu tema-temanya ya? Iya, betul. Terus terang kayak, tema Festival Sastra tahun ini apa ya? Memang tidak asing, maksudnya sangat asing didengar ya. Iya. Biasanya kan efektif, gitu ya. Untuk meningkatkan, gitu ya, biasanya. Itu spanduk. Tidak ada begitu, biasa kegiatan kan. Nama kegiatan di bawahnya temanya meningkatkan solidaritas. Tahu usah kerabat sambung sebentar cuma nama kelurahan. Tapi memang temanya unik sekali ya berarti ya. Tapi berarti masih fokus di persoalan cuaca. Iklim tepatnya. Soal iklim ya. Tahun kemarin juga masih membahas soal enggak, tahun kemarin kita membahas tentang ketahanan pangan dan keberagaman pangan. Tahun ini kita membahas tentang climate change atau perubahan iklim. Oke. Jadi setiap tahun ada isu besar yang diangkat oleh Festival Sastra Bangga. Jadi kalau isu besarnya yang lagi hangat dibahas tahun lalu kebertahanan pangan begitu dengan keragaman pangan, kita angkat itu dengan temanya Montolutusan. Kemudian tahun ini kita ada isu besar climate change atau perubahan iklim, kita bahas tentang itu juga. Jadi sesuai dengan isu-isu besar yang ada di dunia ini. Tapi luar biasa ya. Iya. Karena kalau teman-teman kan paling kita membahas isu-isu yang ada di daerah. Teman-teman berani membahas isu yang benar-benar global boleh dibilang ya. Tapi sebenarnya apa sih kaitan antara sastra dengan iklim itu sendiri sebenarnya? Kan teman-teman geraknya nama Festival Sastra Bangga itu. Terus tema 2 kali masih kemarin juga sempat bicara tentang lingkungan tentang iklim juga. Iya, 2019. Karena berkaitan dengan ketahanan pangan juga kan. Iya. Tahun ini kembali lagi diungkit tapi lebih serius mungkin ya. Iya, dibuat lebih tema mendalam. khusus ya untuk iklim tuh. Sebenarnya apa kaitan antara iklim dengan sastra kalau menurut teman-teman sendiri? Ya sebenarnya kan ciri khas dari Festival Sastra Bangga itu kan ada ruang-ruang diskusi, kan kita mengundang para penulis dari luar Kabupaten Bangga ya. Iya. Nah di RTH Teluk Lalong selaku tempat penyelenggaraan Festival Sastra Bangga itu di sana kan kita buka kelas-kelas ya, kelas-kelas serius sebenarnya. Malam itu kan naik performance. Nah sebenarnya di kelas-kelas diskusi itu sebenarnya kita mau mengajak masyarakat Kota Lu, Kabupaten Banggai dan sekitarnya sebenarnya ya tahu isu perubahan iklim ini. Jadi ya mungkin ya seperti yang saya dengar dari Kak Ama ya. Kak Ama mana nih? Kak Ama pasal membahas. Kayaknya tadi saya baru lihat. Gimana Kak Ama? Sampai di mana tadi? Seperti yang Kak Ama bilang. Kak Ama bilang. Ya mungkin kan kita bisa lihat ya, mungkin air-air kita merasa panas atau banjir di mana-mana, longsor. Nah, jangan sampai kita merasa nyaman dengan perubahan-perubahan itu. Oke. TV lanjut. Saya pikir sempat lanjut. Jadi keterkaitannya tadi sastra dan perubahan iklim begitu.
perubahan iklim menurut itu cuman biasanya menurut orang-orang, menurut kita masyarakat luas itu hanya menjadi pembahasan orang-orang pemerintah atau orang-orang di atas gitu. Oke. Nah, karena kami Yayasan Babasal Membasa dan melalui Festival Sastra Banggai, kami merasa bahwa hal-hal itu perlu diketahui oleh banyak orang. Setiap manusia menghasilkan karbonnya sendiri-sendiri dan itu harus diketahui oleh orang-orang. Gitu. Jadi apa keterkaitannya sastra dan cuaca? Apa keterkaitannya sastra dan iklim? Ya melalui sastra orang-orang bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini gitu. Jadi fokusnya adalah distribusi pengetahuan untuk anak-anak SMA, mahasiswa dan masyarakat secara luas. Jadi ada distribusi pengetahuan yang terjadi di dalamnya. Ini kalau biasanya kan orang kayak kemarin kita juga sempat membahas mengenai teater. Kalau di podcast kemarin sempat kita bahas teman-teman dari dunia teater. Menurut teman-teman juga kan mereka dari sisi atau dari dunia sastra. Iya. Sebenarnya kemasannya kayak gimana tuh nantinya kalau sastra terus dicoba dikaitkan dengan cuaca, dengan iklim kayak gitu. Sebenarnya kemasannya nanti di FXB kayak seperti apa? Atau seperti yang Kak Ahmad bilang tadi, kelas-kelas berat ya. Mungkin Kati bisa jelaskan dari sisi penulis-penulis yang hadir, tema-tema atau kelas-kelas ya. Kelas-kelas berat nih. Jadi sebenarnya saya menerjemahkan dari Coach Ani. Sastra begitu, dalam KBBI sastra itu seni. Jadi pengemasannya di dalam distribusi pengetahuannya dilakukan siang hari, pagi sampai sore. Itu ada kelas-kelas yang diisi oleh pembicara-pembicara lingkungan. Kemudian ada juga dari penyair, ada juga dari penulis begitu. Tapi di dalam kelas-kelas itu nanti akan ada pembahasan tentang secara fokus dibahas tentang perubahan iklim itu sendiri. Ada beberapa kelas, juga ada beberapa pembicara yang hadir. Ada Yardin Hasan dari AJI Indonesia. Kemudian ada satu orang dari Burung Indonesia, dia akan membahas tentang perubahan iklim itu juga. Kemudian ada AS Rosid, dia menulis tentang perubahan iklim. Kemudian ada juga dari Kadis Perikanan Bangkep, Ferdi Salamat. Beliau juga yang aktif sekali berbicara tentang perubahan iklim. Jadi distribusi pengetahuan itu yang kami kemas dalam bentuk festival di malam hari. Ada pementasan seni di dalam. Jadi ketika nanti ada pementasan-pementasan yang terjadi, misal ada tarian, ada tampilan akustik, ada kemudian teater atau ada musik tradisional, di dalamnya akan dikemas bagaimana orang-orang misal dari ada satu Fauzan, dia penari, dia akan bercerita dengan tariannya tentang perubahan iklim itu sendiri. Oh berarti di situ kenanya juga ya. Iya. Biasa kan kalau teman-teman cuma menganggap kalau sastra itu novel, puisi, tahu sama santai saja. Pas ada bicara juga. Iya, sebagian besar kan teman-teman menganggap kalau bicara tentang festival sastra, kalau yang versi sebelum-sebelumnya ya, dulu-dulu berarti itu adalah penampilan puisi, terus apalagi tarian kan? Iya. Terus sajak-sajak teater. Iya, bergerak di bidang-bidang itu. Dan 2 tahun kemarin kayaknya benar-benar FSB mengangkat tema-tema yang mungkin bagi kepala orang ini bukan sastra nih. Iya. Kayak gitu ya di kesebagian. Pangan. Pangan, benar, iklim. 2019 juga kami membahas iklim. Musim-musim yang memberi tanda. Iya ya. Pada saat itu juga sudah membahas tentang iklim 2019. Sebenarnya. Kemudian 2020 kami membahas tentang bagaimana hidup pada saat pandemi. Jadi waktu itu 2020 ada tentang ada dokter yang hidup dokter yang bekerja di rumah sakit bukan rumah COVID sakit ya? Iya, pusat karantina waktu itu di mana di Jakarta, di Wisma Atlet. Beliau
berbicara, kemudian ada psikolog. Dia membicarakan bagaimana kesehatan mental saat di pandemi. Nah, betul. itu yang kita angkat begitu. Distribusi pengetahuan ini yang kami bawa begitu. Orang-orang yang harusnya mereka tahu bahwa distribusi pengetahuan ini tidak terjadi di kelas atas, tapi kami dari bawah. Nah, makanya kayak kita ini begitu komunitas-komunitas, makanya dibilang kita komunitas akar rumput, komunitas yang bergerak di bawah. Tumbuhnya kuat di bawah dan berkembang ke atas. Jadi sebenarnya informasi-informasi yang sebenarnya jarang didapat oleh kita sih sebenarnya ya. Iya. Dan lebih banyak dibahas di kalangan atas ini, teman-teman kalangan yang mungkin lebih berpengetahuan soal di bidangnya, Iya. gitu ya. Karena itu jarang ya kelas-kelas yang kayak gitu tuh. Karena kan mahal ya. Betul. Dan ini gratis. Iya, ikut kelas-kelas begitu. Kemarin kita menghadirkan Ahmad Arif, kemudian ada Fatris yang tentang ketahanan pangan gitu. Kelasnya mahal sekali. Kemudian kita menghadirkan Kak Theo, itu mereka biasanya tidak memberikan kelas secara gratis. Kemudian kita bawa ke Festival Sastra Banggai, kita minta kita membuka kelas-kelas itu untuk anak-anak SMA, mahasiswa dan masyarakat secara luas. Mereka gratis mendapatkan ilmu-ilmu itu. Nah, distribusi pengetahuan itu yang kami kemas. Fix ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang masih penasaran soal sastra tadi, di situ penjelasan sebenarnya bahwa sastra ini boleh dibilang jembatan ya untuk membawa semua hal-hal pengetahuan intinya ya. Iya. Jadi untuk tahun ini iklim bisa jadi tahun depan bicara hal lain dan semua dikemas dalam Festival Sastra Banggai. Jadi bukan hari ini puisi, besok puisi, begitu terus ya. Tetap ada tapi punya tema-tema tertentu ya. Oh iya, Kak Rahmat, jelaskan. Apa? Ya, salat itu pertanyaan sudah dihapus. Oh iya memang. Padahal langsung hafal. Justru sote jadi ditanya. Iya, sote jadi ditanya. Kamera sorot ke sana. Supaya kamu tidak terlalu tega. Besok tunggu itu. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya tulis memang. Oh iya, tadi apa pertanyaannya Nona? Apa itu sastra? Jadi ditanya. Masya Allah. Nah, ini kita kembali ke topik dulu. Berarti teman-teman memutuskan untuk mengangkat iklim sebagai tema besar untuk isu besar di FSB tahun ini. Tadi Tiwi juga sudah sempat cerita bagaimana soal perubahan iklim ya. Ada beberapa pendapat bahwa kalau apalagi kita yang di loop nih kan, sejauh ini kayaknya kita aman-aman saja maksudnya kan? Ini belum tentu. Nah itu gimana tuh kalau dari pandangan teman-teman sendiri? Kita tahu kalau saat ini di secara nasional mungkin lagi rame-ramenya soal bahas Jakarta dengan kondisi udaranya kan. Belakangan juga sempat lagi viral soal Jepang membuang limbah nuklirnya ke laut. Gitu. Tapi sebagian orang menganggap, maksudnya orang-orang yang terbiasanya nanti tidak ada yang kayak rasanya kayak inflasi dulu kan. Tidak ada apa-apa. Iya, Kabupaten Banggai inflasi nomor 1 di Indonesia. Mana? Kayak gitu. Itu kalau menurut teman-teman sendiri, kasih tahu ini sama ini orang-orang ini kan, sama teman-teman yang ini nih, kenapa kalau kita harus prepare dari sekarang, kita harus bersiap dari sekarang. Saya cuma kasih ingat ya. Yang kemarin-kemarin banjir di Huhak, terus banjir di daerah Pohi. Nah, sebenarnya itu tanda-tanda ya. Iya. Lanjutkan tuh. Singkatnya, saya belum balas. Barang tadi coach bilang, kita di sini kayak tidak terjadi apa-apa di Jakarta. Mungkin di Jakarta karena asap, kendaraan, karbon dan lain. Tapi di sini kan mungkin kita tidak terkait dengan polisi seperti itu ya. Tapi ya dalam bentuk yang lain. Betul. Lanjut. Yang paling berasa sebenarnya musim yang tidak menentu begitu. Oh, oke. Iya. Musim-musim yang memberi tanda. Kadang sedih, kadang bahagia. Iya. Seperti suasana hati. Tapi memang yang paling berasa musimnya tidak menentu.
kayak 2 minggu terakhir kita hujan terus begitu. Kita hujan terus yang sebelum menjelang 17-an sampai selesai 17-an kita hujan terus. Nah, kalau kita flashback ke belakang itu enggak pernah hujan di bulan Agustus. Oh iya. Iya. Kemudian di BMKG itu peringatannya gelombang panas di seluruh Indonesia. Tapi kita di sini kenapa hujan terus ya? Itu saya kemarin sampai kayak bilang ke Kak Ama, kenapa kita jadi hujan terus sementara di BMKG peringatannya gelombang panas. Prediksinya gelombang Iya, panas. tapi kita hujan terus gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya tandanya bahwa sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Cuman karena kita terbiasa membuat segala sesuatu menjadi baik-baik saja begitu. Tidak apa-apa, memang lagi musim hujan. Tapi kalau kita flashback sebenarnya musim hujannya bukan di bulan Agustus. Kalau kata Sapardi, hujan bulan Juni. Tapi sebenarnya tapi dulu hujannya bulan September, berakhir September, November, Desember begitu kan. Tapi kenapa ya sekarang bulan Agustus hujan terus begitu? Itu sebenarnya tanda-tandanya. Malah September aman. Iya, amin. Makanya dibuat festival sastra bulan kan, September. Oh, gitu ya. Tapi Wi, kalau kita coba lihat lagi sebenarnya kalau andaikan memang pertimbangannya atau tanda-tandanya adalah perubahan cuaca yang dilihat dari hujan ya. Sebenarnya tidak punya dampak juga sih sebenarnya. Kalau hari ini bulan ini hujan, besok tidak. Panas begitu. Cuaca yang jadi semakin panas, kemudian polusi. Betul. Itu juga menjadi tanda begitu. Muka air laut yang semakin tinggi itu juga menjadi tanda. Kadang-kadang orang tidak sadar begitu. Saya mungkin hidup di Kilo 5 di Maahas dan sepanjang pantai Kilo 5. Kalau dulu pantai Kilo 5 itu garis pantainya panjang ke bawah begitu. Yang orang bilang Kilo 5 bagian ujung ya. Tapi Kilo 5 bagian ujung kan. Tapi sekarang coba itu anak-anak sampai di tempat makan pisang goreng, air sampai di situ. Gitu. Itu juga bagian dari perubahan iklim. Tapi karena perubahan iklimnya pelan-pelan, orang merasa itu tidak terjadi apa-apa. Iya, benar. Perubahannya santai sekali ya. Itu Karamat tahu di mana tempat penjual pisang goreng tadi yang disebut? Di dekat Kadompe. Coba Karamat Pak jawab dulu. Itu udah besok lagi baca. Oh dia lagi baca sana. Kalau Karamat sendiri kalau merasakan perubahan cuaca khususnya di Indonesia ya. Kita tahu kalau perubahan cuaca di Indonesia cukup signifikan ya. Mulai dari Jaya-Wijaya yang mulai tidak ada iya saljunya kan dulu benar-benar ada ya. Beberapa tahun belakangan katanya sih memang sudah tidak terjadi lagi. Terus tadi kota Jakarta yang memang lagi dirame walaupun ada isu bahwa itu sengaja di-up untuk perpindahan IKN kan, untuk ibu kota kan. No comment. Dan sebenarnya saya juga penasaran soal apa sih yang bisa kita lakukan soal iklim di tengah dorongan ini ya, boleh dibilang bisnis di dunia pertambangan dan lain-lain yang benar-benar menjadi ancaman paling besar di dalam iklim ya. Contoh Karamat tadi menyebutkan soal banjir tuh. Sebenarnya seberapa besar pengaruh sebuah perubahan iklim terhadap banjir gitu ya dibandingkan dengan ya kerja-kerja manusia juga sih ujung-ujungnya. Kalau Karamat melihat sebenarnya berapa besar sih pengaruh perubahan iklim terhadap cuaca gitu tuh? Ya. Kita dengar yang kamu bilang tadi. Kalau di TV melihatnya kayak gimana tuh? Silakan Kak TV. Karamat dulu. Gimana itu? Okay. Saya mau jawab ini yang tadi dulu Karamat saja. Ya. Sebenarnya saya tidak bicara secara nasional ya. Perubahan iklim sebenarnya saya rasakan juga di Luwuk. Tiba-tiba merasa gerah kan saya di sekolah ya. Mandi. Nah, sekolah terus hujan yang terus menerus seperti yang tadi Kak Tui bilang bukan di musimnya. Nah, saya justru baru sadar sejak diangkat tema ini di narasi ke-7. Oh iya ya, saat orang-orang mungkin yang tadi dibilang ya di tingkat atas atau tingkat dunia membicarakan ini,
kita seolah-olah pikir bahwa ini cuma urusan orang-orang Iya. di sana. Iya. Padahal kita sebenarnya juga terkena dari dampak itu. Nah, kenapa saya jadi serius sekali? Siapa apa lanjut? Kayak lagi serius ini. Oke. Lagi menyimak ini semua orang. Nah, gimana? Kak makasih jempol ya, berarti betul sampai jawaban. Ini cuma itu. Nanti lanjut. Iya. Habis dijempol selesai. selesai. Nah, gimana? Kalau dari TV sendiri melihatnya kayak gimana tuh? Perubahan iklim tadi sih Kak, maksudnya dampaknya tentu sangat besar. Sebagai orang yang di bawah, kadang-kadang kita merasa punya kuasa untuk melawan banyak hal di atas. Iya, memang Iya. kita bergerak berdasarkan apa yang kita bisa Iya, lakukan. kita bergerak atas apa yang kita bisa begitu. Nah, dengan festival sastra, saya pribadi begitu merasa bahwa distribusi pengetahuan yang kami berikan menjadi bagian penanggulangan itu sendiri. Gitu. Misalkan nanti ada kampanye begitu. Mungkin sudah capek begitu, orang sampai di tahap capek bilang untuk buang sampah untuk buang ngapain sampah, bertanggung jawab dan ngapain sampah begitu. Tapi sudah capek juga orang lihat orang yang naik mobil buang DP tisu, buang kulit permen di jalan, buang dengan bawa mobil Fortuner gitu. Maksudnya nggak bisa beli mobil. Ada juga orang bawa Fortuner buang sampah dari Ada lah. Ada ya. Atau saya pernah menegur bapak-bapak bawa kendaraan motor plat merah merokok di jalan. Itu dari dinas mana itu? Saya nggak tahu. pakai keki begitu, pakai pakaian dinas, kemudian dia merokok di jalan sementara naik motor. Itu bagian yang harusnya menjadi tanggung jawabnya Ngana sebagai manusia. Polusi begitu. Polusinya Ngana secara pribadi ya konsumsi secara pribadi. Nggak pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, itu sebenarnya yang mau orang sampaikan melalui festival sastra. Torang mungkin orang yang tadi saya bilang torang bergerak di akar rumput begitu. Mau torang teriak-teriak untuk tidak, misal untuk mengurangi pertambangan, untuk mengurangi ini dan itu, ya kalau misal yang aturannya sudah bisa untuk ada pertambangan itu kita bisa apa begitu. Misal, tapi yang bisa kita lakukan adalah minta orang-orang ini atau minta kita-kitanya ini menjaga itu begitu, menjaga itu, misal menghabiskan makanan itu mengurangi karbon. Mengurangi makanan, kemudian bawa tumbler, walaupun kita masih sering minum, saya masih sering beli kopi botol begitu. Iya. Begitu kan? Kopi botol diangkat sana. Kopi botol. Aqua gelas. Menghabiskan makanan dan lain-lain. Dan lain-lain. Atau kita masih sering bawa motor gitu. Tapi iya, itu juga karbon kan untuk menghasilkan. Tapi ada banyak hal semisal bertanggung jawab dengan sampah atau bertanggung jawab dengan apa yang Ngana pakai, tidak boros membeli pakaian, itu menjadi tanggung jawab untuk mengurangi sampah itu sendiri, untuk mengurangi mengurangi emisi tadi. Tadi. Perubahan iklim. Memang kalau kita lihat data di Indonesia untuk emisi CO2 Indonesia cukup tercepat di dunia dibandingkan negara-negara lain. Tapi biasanya kalau kita coba dari tadi beberapa hal yang Tiwi sampaikan, itu kayaknya memang sulit sekali dihindari ya. Kayak contoh bawa kendaraan, kan? Ya, betul. Harus lulus emisi dong. Tapi tidak mungkin kan, orang lu bilang tidak mungkin sampai ganti mobil setiap 5 tahun mungkin itu ya. Atau beli mobil listrik di sini tidak ada colokan. Betul, tunggu subsidi. Tidak. Itu kalau sebenarnya apa yang bisa torang lakukan kalau hal sederhana yang sebenarnya bisa torang lakukan? Kak Rahmat. Untuk membantu minimal mengurangi 0,000 sekian persen mungkin, atau terlibat dari menghindari cuaca yang lebih buruk nanti ke depan, iklim yang lebih buruk ke depannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya sebenarnya
yang memulai dari diri sendiri. Kalau semua orang melakukan sesuatu itu memulai dari diri sendiri dan ini menjadi gerakan bersama, sebenarnya hal-hal yang seperti itu bisa kita hindari. Saya terus terang ya, seperti yang Kak Tiwi bilang juga. Saya kalau misalnya buka permen kemudian tidak ada tempat sampah ya saya taruh Isi dulu. kantong. Malah Permennya? pernah iya, bukan pembungkusnya. Giliran orang so serius. Itu bahkan pernah saya jalan, kantong saya itu sampai penuh Semut. dengan sampah. Karena Oh, oke. dan itu sebenarnya dilakukan secara tidak sadar. Oh iya. Karena benar, kalau benar. saya Terbiasa. merasa ya, iya, kalau orang sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku seperti itu, nanti lama-lama ya jadi hal yang tidak sadar. Ya, jadi saya juga sampaikan ke istri saya, ya kalau misalnya ya dikantongin saya dulu sampai kita menemukan tempat sampah, dan itu juga saya lakukan. Saya sampaikan ke anak-anak di sekolah. Ya termasuk penggunaan tumbler, sampah itu kalau yang memang tidak ada tempat sampah ya dikantongi saja dulu. Malah saya mau berencana di sekolah itu tidak ada tempat sampah ya karena saya merasa ya sampah itu tanggung jawabmu. Oke, sampah Ya. itu tanggung jawab. Iya, kalau Bolehlah. kamu belanja di kantin atau bawa apa dari rumah, ya itu ya tanggung jawabmu karena kamu yang memberi sampah itu di sekolah ya. Jadi Dengar itu penjaga kantin ini. jadi sebenarnya perilaku-perilaku seperti itu harus dimulai dari diri sendiri. Oke, tapi Karamat Saya lagi. pernah dapat kan tadi Karamat bicara soal sampah ya. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh sampah itu sendiri terhadap perubahan iklim? Tiwi yang jago-jago iklim. Supaya ini teman-teman juga yang di rumah mungkin mereka tahu nih kan, mereka pikir hanya satu bungkus kecil masa bisa merubah cuaca. Coach Andi juga kalau pakai pencuci muka yang pakai sabun itu Plastik ini I- itu juga ikut menyumbang. Emisi. Oh iya makanya ya, ini andai kan kita coba mulai dari yang sampah nih. Anggaplah tadi Karamat kan melakukan hal yang sebenarnya butuh Sederhana. perlawanan. Maksudnya ya agak harus kan tahu juga kalau orang harus bersimpan sampah di kantong tuh agak gimana gitu kan. Apalagi orang-orang yang tidak terbiasa. Nah, landasannya dia tidak membuang sampah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu sebenarnya apa saja selain iya, biasa kan kalau kita melihat sampah ini kebanyakan orang hanya melihat, apalagi orang look yang so terkenal look bersih ya. Jadi lebih ke supaya ini kota bersih. Iya. Kan benar ya, itu alasan yang paling sering diucapkan supaya lo kelihatan bersih dan lain-lain. Jarang sekali bicara soal ini punya dampak loh ke iklim. Nah, kalau dari Karamat atau Tiwi sendiri sebenarnya seberapa besar sih pengaruh buang sampah sembarangan tiba-tiba kita ikut terlibat dalam perubahan iklim yang begitu cepat? Saya nggak tahu seberapa besar begitu, seberapa besarnya. Tapi membuang sampah sembarangan, kemudian sampahnya sampai ke laut, kemudian laut itu menjadi kotor. Benar. Sampah yang tiap hari orang buang di jalan, sampah yang tiap hari orang buang di jalan, nggak usah jauh begitu kita ke Jawa kemana. Sampah yang kita buang ke ini saja, ke misalnya ke Kilo 5 begitu, di pantai Kilo 5. Sampahnya sampai ke laut di Kilo 5. Kemudian itu berputar-putar begitu, air laut jadi semakin naik, kemudian plastik-plastik itu dimakan oleh Makhluk ikan, hidup. makhluk hidup yang Yang di ada di dalamnya. dalam, kemudian karang-karang jadi mati. Itu semua berpengaruh terhadap perubahan iklim gitu. Kalau kita percaya bumi itu bulat ya berarti sampah-sampahnya akan selalu berputar ke dalam. Oh. Jadi lebih ke merusak ekosistem juga ya. Iya. Oh, mungkin lebih ke situ ya. Mungkin lebih tepat Salah. ketika seperti yang Karamat bilang tadi ya. Berarti kalau kita buang sampah sembarangan apalagi ke laut, sebenarnya ekosistem di laut juga akan terganggu ya. Iya, semuanya akan terganggu, berkesinambungan. Dan teman-teman juga perlu tahu tuh yang namanya ekosistem tuh kalau satu putus banyak hal yang akan putus juga tuh. Jadi kan seiring kenapa ada namanya hewan yang dilindungi karena biasanya bukan cuma supaya hewan itu tetap ada,
karena akan ada hal yang lain yang akan Iya. terpengaruh ya. Betul. Coba bayangkan kalau manusia yang hilang, jangan dibayangkan ya. Kiamat bos. Pasangan Berarti kita. satu itu ekosistem ya, Iya. menjaga ekosistem ya. Semua Tapi berkesinambungan. kita juga pernah diskusi mengenai kalau sampah di laut ya kan, sebenarnya setiap sampah punya zat-zat tertentu yang dibawa ya. Iya, emisi karbon. Iya benar. Jadi otomatis ketika dibuang di laut itu akan bercampur gitu ya. Akhirnya tak ganggu juga. Apalagi bawa buang sampai sampah nuklir ya. Lebih parah itu ya. Ya, bagaimana dong makan ikan nanti ya? Kayaknya rasa Venom. Itu aja bagaimana dorong makan ikan gitu ya. Sedangkan kayak di Jepang bagian-bagian saya Tapi Jepang saya Cina, juga makanya penasaran ya. Padahal Jepang itu negara yang Iya. sangat menjaga sekali sampah gitu ya. limbah. Saya mau bilang sangat menjaga iklim, saya jadi berubah pikiran gitu. Cuma sangat menjaga sampah ya. Dorong makan makanan mentah gitu, ikan mentah tapi buang limbahnya di laut. Iya makanya. Tapi itu ini ya betul ya. Saya cuma melihat beritanya sambil ini hoax atau tidak ini. Kan dunia sekarang kan tahu lah ini dunia digital sekarang nih, biar DP orang jelas-jelas baca berita kadang bukan DP orang yang muncul kan. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Tapi Iya. kalau andaikan kalau tadi bicara soal sampah di laut, bagaimana kalau sampah di samping rumah dibuang sembarangan? Sama sih coach begitu. Pengelolaan sampah ke tanah juga dapat membuang sampah di plastik dapat merusak zat-zat yang ada di tanah begitu. Kemudian makanya dibuat TPA untuk dikelola begitu. Biasanya kalau di rumah-rumah yang sudah canggih-canggih di Bali ya, mereka benar-benar tidak punya sampah lagi begitu. Oh, oke. Jadi mereka mengelola sampah, bahkan ada yang sampai kayak memelihara ulat supaya ulat-ulat sampah rumah tangganya Bisa diuraikan. Diurai. itu. Memang untuk mengurangi zat-zat itu masuk ke tanah, saya tidak tahu ya secara ilmunya begitu. Tapi barangkali supaya dia tidak terserap ke dalam dan merusak yang ada di tanah itu begitu. Kalau sampah di pinggir rumah, ya ngapain tanggung jawab sebagai orang yang punya rumah. Kayaknya saya picek dulu. Ini mana ini? Iya sih, berarti sama, tetap mencemari tanah juga, kualitas tanah juga. Iya. Dan teman-teman juga tahu sampah menjadi masalah paling besar di seluruh negara, apalagi di kota-kota besar. Di dunia ini. Karena tidak tahu ditaruh di mana. Di mana? Betul kan? Kayak mungkin teman-teman yang sering pernah nonton Wall-E, yang ada itu robot-robot pencecah sampah. Iya, sampah di bawah, saking terlalu besar, dorong sok tinggal itu bumi. So polin sampah. Betul. Dan sampah itu kan sebenarnya kalau dia ditumpuk begitu banyak, dia mengandung zat yang namanya metana itu. Makanya dia panas lama-lama. Iya. Soal positif dan negatifnya metana, teman-teman googling sendiri Jo. Kan mungkin tanya ke Rahmat ya. Kita balik ke soal matematika ini ya. Kalau coach satu hari itu sampai berapa kilo produksi sampah di sini? Belum pernah saya ukur tuh. Nah itu. Makanya tadi saya berarti Timbang dulu ya. berarti salah satu yang teman-teman akan coba edukasi juga, berbagi pengetahuan mengenai iklim, berarti arahnya ke pengelolaan sampah juga ya. Iya. Selain ke sampah, iklim banyak bicara tentang apa lagi? Kak Rahmat, Penulis apa? kelas-kelas yang selain Iya tadi iya. tadi sempat Tiwi sempat singgung mengenai salah satu sumber ya, tamu ya. Iya. Itu terkait pemerhati hewan ya, burung ya. Konservasi begitu dia. Oke. Iya. yang burung Indonesia. Iya. Nah, itu kenapa dia dipilih tuh sebagai salah satu tamu di festival sastra? Kan kalau burung berarti hanya bicara soal habitat ya seharusnya ya. Enggak Atau sih. bicara tentang iklim juga? Iya, dia akan berbicara tentang iklim. Dia akan berbicara tentang karbon kayak dia bawa contekan DP panjang DP. Siapa namanya? Yayasan itu ya, yayasan. Iya. Ya, siapa namanya ya?
Andi ya. Andi Oh, dari Burung Indonesia. Gitu. Tapi dari tahun lalu sudah ikut Iya, ya? tahun lalu juga ada Burung Indonesia. dari Burung Indonesia tahun lalu mensponsori juga. Oke, kalau tamu paling jauh dari mana Kak Ahmad Jakarta. kali ini? Tetap dari Jakarta. Oh, tetap dari Jakarta ya. Dan kalau mungkin teman-teman di rumah juga penasaran soal apa saja yang akan di-share oleh para tamu-tamu nih yang dari luar, pemateri-pemateri dari luar. Tadi satu bicara soal atau semuanya bicara tentang iklim nih, Oh, rata-rata nih. Tamunya. Mungkin ada gambaran siapa gitu, materinya terkait apa gitu. Sekitar 12 penulis ya, tapi tidak semua tentang Iya, iklim. 12 penulis. Oh, total 12 penulis. Sekitar Iya, belasan. 12 Iya. penulis. Ada penyair, Mm-mm. ada staf ahli dari Kemendikbudristek. Oh iya iya, yang kemarin datang ya bukan ya? Bukan. Itu dari Iya, itu dari staf ahli presiden. Iya, staf Ini ahli staf presiden, ahli dari betul-betul. Kemendikbudristek, dia juga seorang penulis. Mm-mm. Eh, Dia bicara tentang apa nanti? dia berbicara, dia penulis tentang penulis buku Mm-mm. tentang 98 kayaknya. Kalau saya tidak salah 98 atau 65 begitu, dia penulis buku itu. Maksudnya pemberontakan? Enggak, dia menulis Bunyi-bunyi buku-buku begitu. Saya belum pernah. Oh, bicara tentang sejarah? Iya, ya Oh, begitu-begitulah. oke. Oke, itu. Tapi dia memang inisiatifnya sendiri datang. Jadi dia Oh, membiayai oke, diri oke. sendiri. Kemudian ada juga dari Eko Poceratu. Mm. Dia sudah 3 kali datang. Tahun ini dia dibiayai oleh FBK Mm-mm. Interaksi Budaya. Jadi dia mendapat sponsor dari Interaksi Budaya. Oke, dia bicara tentang Dia seorang penyair. Jadi Oh, dia oke. penampil dan dia juga akan berbicara tentang tulisan-tulisannya. berarti di malam penampilan juga Tamu. ikut Iya. ya. Wah, asik tuh untuk teman-teman. tuh. Iya, ada juga Ibu Reda Gaudiamo. Beliau juga seorang penulis, penyair juga, dan dia membuat musikalisasi puisi dari kemarin dari puisi-puisi Bapak Sapardi. Jadi Musikalisasi puisi puisi ya. dari Kalau dulu siapa tuh yang musikalisasi puisi? teoris Teoresia Rumte. Betul, betul. OWS. Iya. Kalau ada yang orang Bali ini, orang yang Bali. Oh, Iya, tan siapa kamu? Iya, Tan Leo. Saya kira Robi. Itu terakhir dia beliau diundang terakhir Cuma satu kali ya. waktu pertama. Coba ikuti di Instagram 2017. luar biasa. Instagram di Facebook tuh. Ih, kasihan DP pertanyaan 2 teh ditanya-tanya. Oh iya. Ih, Dia tugasnya Apa? mengangkat papan. teh capek deh hapus. Terus siapa lagi? Kemudian ada AS Rosid, dia juga seorang Tahun lalu ada. Iya, tahun lalu juga ada. Tahun ini dia dibiayai oleh FBK. Oh, berapa Interaksi. orang yang dibiayai FPK? Yuk, astaga jadi kan. Aduh, langsung meronta-ronta HP jiwa ases. Kenapa dia jadi- bertanya? Bapak orang dalam. Nanti baku japri Jo. Iya. 3 orang yang dibiayai oleh FBK Interaksi Budaya. Ada Maria Pangkratia juga. Nanti Maria juga akan berbicara tentang manajemen organisasi. Oh iya. Iya. Jadi dia kemarin ada ikut pelatihan tentang manajemen organisasi. Ada Maria Pangkratia Itu dari dia Kupang. materinya di mana nanti? Di Kalau manajemen organisasi. RTH. di RTH. Oh, di RTH. Di RTH ya. Teluk Lalong. Jadi Tuh, nah, dengar tuh teman-teman Iya. yang BEM apa semuanya gitu kan? Komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas Komunitas. datang supaya bakalnya di organisasi. nah, cuaks. Alay sekali. Biasa ya. Iya. Kemudian Terus. ada Ibu Reda tadi. Ibu Reda juga akan Ah. mengisi kelas di di SMA 1. Dia akan mengisi kelas judulnya Haina apa kabar gitu. Apa kabar hari ini gitu. Oh, Jadi- berarti ini ada yang di sekolah juga. Ada di sekolah di SMA 1, SMA 3, Unismu, Untika. Kalau berarti yang pesertanya berarti dari Umum. sekolah Anak masing-masing. sekolah, iya. Enggak umum, dibuka untuk umum. Oh, iya Cuma iya. Penempatannya. lokasi kegiatan. Iya, jadi itu sebenarnya bagian dari distribusi pengetahuan juga bahwa ini bukan cuman untuk kita-kita begitu, bukan cuman untuk Betul. orang bilang anak-anak
anak-anak senja. Bukan Tapi cuma untuk anak-anak iya, senja ya. tapi ini untuk semua begitu. Anak-anak pencari matahari pagi dan sore. Kurang kerjaan. Terus siapa lagi? Kalau yang di kampus siapa? Di kampus juga ada Bupati Banggai. Oh, Dia oke. akan mengisi kelas. Oh, Pak Bupati juga ada. Iya, dia akan mengisi kelas tentang adaptasi perubahan iklim, harapan. Tunggu. Kasih besar dulu suaranya. Iya, macam satu antara dapat dengerin aneh. Oh iya, Iya. inovasi perubahan iklim antara tantangan dan harapan Woi. Oh. di Kabupaten Banggai. Itu Bapak Bupati yang akan memaparkan. Di Kabupaten. Ya. Iya. Hari pertama. Hari pertama tanggal 6, 6 September. September. Oh, jadi teman itu di Unismu, Untika. Unismu. Unismu. Dari Unismu cukup tuh teman-teman yang ingin mendengarkan ya kan saat ini sering sekali nih mau ayo pimpinan daerah cerita dulu tentang ide dan gagasan gitu ya. Iya. Tuh sekarang ada tuh tempatnya Pak Pati mau sharing tentang Iya. iklim. Jadi datang di Unismu tanggal 6. Tanggal Siapa 6. lagi? Siapa lagi ayo? Ada juga Dadang Ari. Saya takut salah nama. Pokoknya iya. namanya Dadang Ari begitu. Iya, Pak Dadang berarti Iya, ya. Pak, Mas Dadang. Mas Oh, Dadang, Mas dia Dadang. juga seorang penulis buku dan penyair. Ia juga akan berbicara tentang puisi-puisinya. Oh, Gitu, oke. berbicara tentang buku-bukunya. Kemudian ada siapa ya? Banyak, saya lupa. yang kalau untuk iklim siapa saja? Berarti tadi yang tentang habitat Yang untuk burung iklim ya? ada ya tadi saya bilang yang Yardin Hasan, Ferdi Salamat, kemudian ada AS Rosid, ada juga siapa AS Rosid, Yardin Hasan, kemudian ada yang dari Burung Indonesia, kemudian ada juga dari Mahfud Ihwan. Oh, iya. Berarti kelas itu lebih banyak di RTH nanti rata-rata Iya, ya. di RTH dan di kalau pagi tersebar. Oh. Tersebar. Setiap hari ada di Unismu, ada di Untika, jadi kelasnya paralel. Oh, setiap hari Setiap hari selama 4 hari. pindah-pindah atau jadi kayak tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 ada tetap di Unismu pagi. Ada. Di Unismu hanya 3. Di Unismu tanggal 6 sama tanggal 9 itu tanggal 6 sama tanggal 7, kemudian di Untika tanggal 8 sama tanggal 9. Oh, oke. Di RTH setiap hari ada. Oh, tanggal 6 sampai tanggal 7 ya. Ada nego tadi sudah disebut tanggal 9 di nego sih. Jangan, kasih kurang sedikit. Oke, kalau Kak Rahmat kan mengikuti FSB sudah cukup lama tuh, Kak Rahmat. Dari pertama. Dari pertama. 2017 sampai saat ini. Apa yang unik di Festival Sastra kali ini? Kehangatan. Wah, Kak Rahmat tadi termasuk cerita panas ini. Ternyata penyebabnya ada di RTH. So, Kak Rahmat melihat kan apa namanya ya? Boleh dibilang tahun ke-7 teman-teman di Babasa Membasa di Festival Sastra sempat diskusi juga dengan Kak Ahmad terkait sebenarnya bagaimana sih sampai sejauh ini sambutan dari masyarakat Banggai itu sendiri terkait FSB. Karena ada masih merasa, ini FSB ini gaungnya sampai di nasional, bahkan beberapa kali kemarin ya gaungnya sampai di internasional. Tapi di Banggainya sendiri malah terlihat tertutup menurut pandangan orang-orang. Nah itu kalau menurut Kak Rahmat sendiri, sebenarnya sih bagaimana sambutan masyarakat Banggai sendiri untuk Festival Sastra dari tahun ke tahun? Oke. Mungkin bagian itu nanti Kak Tiwi yang jawab ya. Saya mau jawab ya. Saya mau jawab yang bagian pertama yang selama 7 tahun saya bersama FSB ya. Iya. Mungkin saya tidak menjawab dari versi saya, tapi saya mendengar orang-orang yang datang, Orang-orang dan bercerita, terutama penulis-penulis. Mereka sering datang ke berbagai festival. Kita tahu bahwa festival serupa kayak FSB itu ya ada sekitar 6 di Jakarta, Di Indonesia. Padang, Makassar, Bali, Jogja kalau tidak salah. Jogja. Dan Kota Luwuk adalah kota ke-6 di Indonesia yang memiliki festival sastra tahunan. Nah, menurut para penulis yang datang dan mereka sering ke festival-festival tadi yang saya sebutkan, di FSB itu beda. Saya bilang bedanya apa? Dia bilang
ya interaksi antara orang-orang, kru-kru, panitia, Bapak Samobasa dengan para penulis itu yang tadi saya bilang kehangatan yang mungkin mereka tidak dapatkan di tempat lain. Benar, berarti kalau tempat-tempat lain mungkin agak lebih profesional kelihatan. Iya, betul. Oh, mati deh saja apa? Ya, oke. Iya. Oke. Yang pertanyaan kedua Kak Tiwi. Oh. Berarti lebih keakraban, Iya, lebih tercipta ya kalau di FSB dibanding. Coba kalau Coach Andi datang tiap malam di saat sesi malam pertunjukan selesai, itu panitia sama penulis itu kan duduk di rumput di RTA itu, ya sambil diskusi nyanyi-nyanyi. Nah itu yang sebenarnya mereka rindukan. Iya. Kalau sudah beres dari DLH ya. No, Belum itu. no comment. Oke, Lanjut Kak Tiwi. dari Tiwi gimana? Oke, sebenarnya kenapa ini sih baru terjadi berapa hari lalu, minggu ini gitu. Ada yang bilang sama saya begini, kenapa ya kamu festival itu tidak rame? Ah, betul. Rame. Itu saya sering dengar juga Iya. sih. Kenapa Siapa itu yang bilang? Ada ditelak langsung di muka gitu. Pasti kamu festival tahun ini tidak rame lagi. Siapa suruh kamu mbak undang orang-orang yang tidak terkenal? Nah, miss-nya di situ sebenarnya. Kenapa sih bilang miss-nya di situ? Kita bukan festival yang merayakan Paling depan, Bos. iya. Tapi Lewat-lewat tulus. yang orang harus tahu dulu goals-nya kita apa? Goals-nya kita adalah distribusi pengetahuan. Mungkin sebagian orang tidak kenal nama-nama yang akan hadir, tapi kalau kamu googling, orang-orang itu punya dampak yang besar di luar sana. Gitu. Nah, kenapa kelihatan di Luwuk tidak rame? Karena mungkin saya tidak menjustifikasi, tapi mungkin mereka belum mau untuk belajar. Mereka belum mau untuk belajar. Gitu. Ketika nah itu yang sedang kita kampanyekan gitu, setiap tahun, setiap kita berbicara, setiap ketemu orang, bahwa saya bahkan pernah ada yang bilang begini, ya iya kamu bicara yang tahu cuma kamu. Oh iya. Iya, yang tahu cuma kamu. Ya tapi kalau Ngana coba dulu begitu ya, Ngana coba datang belajar, ya mungkin Ngana akan merasa bahwa belajar itu memang tidak menyenangkan gitu. Iya, Karena benar. orang selalu merasa belajar itu tidak menyenangkan. Nah, kenapa namanya festival sastra? Karena kita merayakan ilmu. Merayakan pengetahuan. Merayakan hal-hal yang merayakan ilmu, merayakan bahasa, merayakan seni, merayakan kata-kata begitu. Makanya namanya festival sastra. Nah, itu tidak, makanya selalu kelihatan eksklusif. Benar. Padahal kita selalu berusaha cuma pakai level, duduknya ngemper, tapi orang-orang selalu menganggap festival sastra itu eksklusif. Kemarin Kak Adi, saya ditanya sama satu orang gini, Tiwi, betul ya orang-orang di FSB itu kaya-kaya? Baru kemarin saya ditanya begitu, iya? orang-orang di FSB kaya-kaya. Terus saya bilang begini, kalau siswa bawa mobil. Tunggu dulu, kayak ini kayak apa? Iya, iya bapak kalau siswa bawa mobil. Oh bapak ini Iya yang sebut. bapak kalau saya bawa mobil yang bagus begitu kemana-mana, terus saya bawa, terus saya tidak kesusahan gitu, kita mengikuti apa untuk cari dana, kayaknya kita memang kaya. Begitu. Tapi dari sisi apa juga dia kaya? Iya, makanya saya juga bingung Kak. Cuman ya itu, kita selalu berusaha untuk tidak kelihatan eksklusif, tapi selalu kelihatan eksklusif, begitu. Karena mungkin namanya festival sastra. Cuman orang itu yang tadi saya bilang, kenapa namanya festival sastra ya? Karena kita merayakan ilmu, merayakan pengetahuan. Jadi sasaran kita ya di bawah, begitu. Sebenarnya sasaran kita orang-orang di bawah. Benar. Dan Orang-orang yang mungkin mau belajar. teman-teman juga perlu tahu yang namanya pengetahuan itu masuk tanpa disadari, gitu ya. Itu merubah kita tanpa kita menyadari, kita berubah. Mungkin kayak sekolah nih. Sekolah kan kebanyakan orang merasa sekolah itu supaya anak pintar ya. Padahal tidak sih sebenarnya. Perbedaannya hanya pada letak cara berpikir. Orang sekolah tuh cara berpikirnya bisa lebih luas. Hanya bedanya di situ tuh. Cara berpikir itu biasanya tidak berkaitan dengan kepintaran. Pintar tuh soal lain tuh.
Kalau pintar mungkin penajaman ke satu materi ya. Dia lebih tajam ke apa tuh kesannya pintar. Tapi soal pengambilan keputusan, soal cara pandang dan lain-lain itu sangat berpengaruh pada seberapa luas pengetahuan kita mungkin. Betul. Tapi memang itu tidak berasa masuk memang. Jadi Iya. mungkin banyak orang-orang yang mengikuti festival Cara sastra pandangnya Banggai, beda. dia pikir dia tidak berubah ya. Iya. Padahal sebenarnya itu berubah walaupun perlahan-lahan. Iya. Kerja-kerja literasi, kerja-kerja yang dilakukan dengan kesabaran gitu. Benar. Kadang-kadang kita mau menyerah, kadang-kadang kita mau berhenti, kadang-kadang mau sudah gitu capek. Tapi pernah tidak berada sampai di titik itu? Sering. Sering coach gitu kayak aduh saya mau berhenti. Kalau Kak Rahmat pernah? Sering. Sering. Tisu. Sering. Karama juga pernah sering mau berhenti, tapi kalau Karama di dunia kayaknya Memang dunia, di situ kan? iya, guru penggerak Iya. semua kayaknya di Kabupaten Bangka di mana-mana ada Ada Karamat. Karamat. Tapi FSB tidak pernah saya tinggalkan. Iya betul. Jadi memang Dia bahagia malah ini. Jadi memang kerja-kerja literasi ya kerja-kerja yang membutuhkan kesabaran. Proses transfer ilmu, proses transfer pengetahuan itu semata yang Ana berbicara, Instan. iya saya berbicara dengan Kak Rahmat terus Langsung. saya jadi guru matematika yang pintar gitu kan. Iya, betul. Tes instan itu begitu. Benar. Tapi saya beberapa insight, kalau tadi insight yang jelek begitu, saya mendapat insight dari orang-orang yang tiap tahun ikut festival sastra, dari musisi-musisi yang sudah 7 tahun, mereka 7 tahun ada di panggung itu melihat bagaimana jatuh bangunnya kita, Iya. melihat bagaimana merangkaknya festival sastra, bagaimana ramai dan sunyinya panggung begitu. Mereka memberikan insight, kemudian kita membuka ruang-ruang diskusi itu. Kemudian ada satu kata-kata yang saya pegang tahun ini. Dia bilang begini, Kak Tiwi, saya senang begitu, saya senang dengan FSB dan saya mau tiap tahun ada di situ. Saya tidak dapat apa-apa, tapi saya ketemu banyak orang. Dan menurut saya dorong orang-orang yang hebat yang saya bisa dan kalau bukan di Festival Sastra Banggai saya tidak bisa ketemu. Betul. Gitu. Dan tidak hebatnya orang bukan dari jumlah followers, gitu kan. Dari apa yang dia berikan untuk orang lain. Catat ini. Itu tulisan 5 menit sudah retire. Tapi mungkin ini sebagai closing kita juga sih. Iya. Terus terang saya juga kadang melihat apa yang teman-teman lakukan ya, dan sebagai bagian dari dunia pendidikan ya, kalau di SIMA kita juga menyadari bahwa semua hal yang berkaitan dengan perubahan kalau Kama bilangnya mindset, Iya, cara pandang. pola pikir adalah itu pekerjaan yang tidak Mudah. gitu ya. Sama dengan kalau kayak saya di bisnis, teman-teman banyak sekali mengeluh soal siapa yang bisa jadi manajer ya, saya bilang daripada kau cari siapa yang masih manajer, lebih kau buat. Iya, betul. Berarti kau harus mulai mengedukasi orang tentang itu perlahan-lahan. Cuma memang ya itu lagi, itu tidak gampang teman-teman, dan kita memang sering mundur untuk sesuatu yang cukup lama. Betul. Tapi di teman-teman di FSB 7 tahun 8 tahun berarti ya, Iya. kan seharusnya ya tahun ke-8 ya sebenarnya ya, kalau kan ada sempat tertunda, tidak sempat Tidak online ya, pernah, 7 ya. tahun berarti ya. Gitu. Dan itu bagi saya, kalau di bisnis tuh itu mental jadi itu, kalau di bisnis tuh 2 tahun sudah kelar. Teman-teman melewati 7 tahun dengan segala hal cerita dan lain-lain. Cuma memang lagi-lagi kita tidak bisa hidup dengan kata-kata orang. Betul. Baik itu kata-kata positif maupun Negatif. negatif, kan? Kata-kata positif kadang bikin kita agak terlalu jauh. Akhirnya kalau jatuh sakit sekali. Jadi lebih bagus dengar saja supaya orang tidak terlalu tinggi. Betul. Suatu saat gua dengar orang pakai kata-kata yang lebih rendah, orang biasa sekali. Kalau jatuh juga ya cuma begitu juga, kan? Betul. Intinya mungkin fokus ke tujuan. Betul. Tujuan tercapai ya kan, yang penting kata-kata orang. Walaupun Betul. berproses ya. Saya doakan semoga sukses selalu. Amin. Amin. Teman-teman di Festival Sastra Banggai 2023 gitu ya. Semakin banyak orang-orang yang mulai tergerak. Amin. Paksa terus orang untuk Siap. mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, memang harus dipaksa. Iya, memang belajar itu harus dipaksa. Iya.
Dan memang tersiksa teman-teman. Jadi kalau kita di NLP namanya Neuro Linguistic Programming, cara kerja otak hanya akan bekerja ketika kita mulai merasakan pusing terhadap sesuatu yang baru. Iya. Jadi kalau merasa pusing berarti otak lagi bekerja, teman-teman. Malah ketika otak tidak merasakan apa-apa, berarti dia tidak lagi digunakan. Kayak lagi bawa motor Porsche Cayenne, kan bawa motor Porsche Cayenne itu teman-teman tidak merasakan kasih masuk kasih turun gigi tuh. Kenapa tidak merasakan? Karena otak tidak bekerja. So terbiasa. Benar, terbiasa itu malah otak beku dia. Tapi kalau teman-teman baru belajar, tuh otak kerja kerasnya minta ampun karena informasi baru. Dan itu prosesnya tidak akan lama, teman-teman. Jadi pokoknya proses belajar itu sakit tapi tidak akan lama. Ya, teman-teman nikmati saja proses sakit itu karena tidak mungkin dia lama ya, pasti akan berlalu. Dan ketika dia sudah berlalu, ya sudah semuanya akan jadi biasa-biasa saja, kembali seperti biasa. Terima kasih banyak Kak Rahmat. Sukses selalu juga Kak Rahmat ya, untuk di semua bidangnya Kak Rahmat. Ada di mana-mana saja pokoknya ya. Ada di guru penggerak, ada di inovasi, ada di Tapi terus terangnya coach, saya lolos dari yang tadi coach Ani sebutkan karena bergabung di BM ini. Iya, ya. iya. Karena banyak persyaratan yang saya ikuti di guru penggerak itu banyak mengisi esai dan menuliskan pengalaman. Oh, betul. Terutama pengalaman di komunitas. Kan Kak Rahmat terbiasa sekali ya. Dan BM terutama Kama membantu saya berada di posisi ini. Iya. Berarti ini Kak Rahmat salah satu bukti sebenarnya bahwa FSB benar-benar menghasilkan orang-orang yang memang. Alhamdulillah. Cuma teman-teman kan melihatnya, Kak Rahmat itu jago di sini ya, di guru penggerak, lincah dan lain. Padahal itu dibuat sebelumnya, dibuat di festival sastra juga. Kalincahan. Ya, kalincahan memang di training itu ya. Tapi tidak dibilang ini untuk training supaya lincah, tidak ya. Mungkin begitu ya. Terima kasih banyak Kak Rahmat, sehat selalu. Untuk keluarga juga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga Wi. Coach. Nanti kita ketemu lagi teman-teman. Sekali lagi juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah singgah di Sigma Podcast. Dan sama seperti Festival Sastra, kami juga di podcast sering sekali mengangkat tema-tema yang tidak menarik untuk teman-teman. Mohon maaf. Hanya untuk membiasakan, gitu ya. Betul. Sampai teman-teman terbiasa. Kami tahu apa yang teman-teman inginkan, tapi kami juga tahu apa yang dibutuhkan. Betul ya? Saya baca di sini karena mohon maaf. Kadang-kadang yang orang inginkan belum tentu yang festif sekali kan gitu. Iya. Usah disinggung lagi orang. Tidak. Tidak, maksudnya kadang-kadang orang yang menginginkan yang festif sekali. Nah, sedangkan kita memang betul-betul yang kayak pace-nya slow, tenang. Betul. Kita tahu sudah tujuannya, jadi memang prosesnya memang ya tinggal dinikmati, teman-teman. Nanti tunggulah hasilnya. Sabar. Amin. Oke, saya Andi Angio. Bersama tim sana Nona Latukonsina. Oh, bukan Nur Hidayat Latukonsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.